Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Cahya dari kelas 12 dan 6 jurusan Teknik Jaringan Akses. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pengolahan data digital. Nah, kita masuk ya ke pengertiannya. Pengertian pengolahan data. Data berasal dari kata datum yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan yang dapat digambarkan dengan satu itu simbol, angka, huruf, dan sebagainya. Pengertian data menurut Felice, data merupakan sebuah representasi fakta yang tersusun secara terstruktur. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam merupakan fakta atau bagian dari fakta yang belum tersusun, yang mempunyai arti yang dihubungkan dengan kenyataan yang benar-benar terjadi. Fakta dapat dinyatakan dengan gambar, grafik, kata-kata, angka, huruf, dan sebagainya. Kita lanjut penanganan data. Nah, di sini ada beberapa proses. Data holding atau penanganan data adalah kegiatan yang dilakukan setelah data berhasil ditemukan atau diperoleh. Yang pertama adalah pemeriksaan, perbandingan, pemilihan, peringkasan, dan penggunaan. Kita lanjut fungsi pengolahan data. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama sebagai melakukan proses aritmatika dan logis untuk data yang dapat disimpan. Kedua, menyiapkan hasil hingga hasil akhir di pemrosesan, mengambil proses data dalam bentuk input. Yang selanjutnya untuk memproses data, menyiapkan program data. Yang selanjutnya untuk digunakan sewaktu-waktu, data yang disimpan juga dapat ditampilkan secara acak dan seterusnya. Kita lanjut ke tahap pengolahan data. Nah, di sini ada tiga proses, yaitu input, processing, output. Nah, yang pertama itu input. Input merupakan data awal atau data input. Disiapkan dalam berbagai bentuk yang sesuai dengan kepentingan pengolahan. Bentuk tersebut akan bergantung pada pengolahan mesin. Yang kedua itu ada processing. Pada langkah ini, data input dirubah dengan biasanya dikombinasikan dengan informasi yang lain untuk menghasilkan data dalam bentuk yang lebih bisa dipakai. Nah, yang terakhir itu adalah output. Output pada proses ini hasil-hasil dari pengolahan data sebelumnya dikumpulkan untuk pengolahan data selanjutnya. Pengolahan data melalui beberapa proses, biasanya diawali dengan pencarian dan pengumpulan, lalu penanganan, dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa contohnya rekan data atau processing. Yang satu itu processing adalah kegiatan pencarian atau pemindahan data pada formulir atau dokumen. Yang kedua, pengadaan data atau duplicating. Duplicating merupakan kegiatan pengadaan data di atas melalui atau dokumen yang dilakukan saat data itu dicatat baik manual maupun mesin. Yang ketiga, pemeriksaan atau verifying merupakan kegiatan memeriksa mencatat secara teliti tidak ada kesalahan yang mengacaukan hasil akhir nanti. Yang keempat ada klasifikasi atau pengelompokan. Adalah kegiatan memisahkan data dalam beberapa kategori. Contohnya, sekumpulan daftar pernyataan mahasiswa yang biasa diklasifikasi sesuai jenis kelamin mahasiswa atau sesuai tahun masuk mahasiswa. Yang kelima adalah sortir atau pengurutan. Adalah kegiatan mengatur atau data dalam urutan tertentu. Sortir data dapat dilakukan sebelum dan sesudah klasifikasi. Nah, yang keenam itu margin atau pencampuran, adalah kegiatan mencampur dua atau lebih kumpulan data. Semua kumpul tersebut telah disortir dengan kunci yang sama melalui kumpulan data tersebut
bersama-sama menjadi kumpulan data tunggal yang telah disort. Yang ketujuh adalah kalkulasi, yaitu proses melakukan perhitungan numbers pada data yang beberapa tipe numbers. Memeriksa tabel, yaitu proses ini bertujuan untuk biasa dapat kembali data tertentu pada kumpulan data yang telah disort. Nah, ini pengertiannya. Pengertian monitoring adalah suatu proses pengumpulan atau menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk memeriksa secara reguler untuk melihat apakah kegiatan atau program itu berjalan sesuai rencana atau tidak, sehingga masalah yang dapat ditemukan dapat diatasi. Nah, ini ada dua tipe monitoring. Yang pertama adalah monitoring rutin, yang kedua adalah monitoring jangka pendek. Yang pertama itu monitoring rutin adalah kegiatan mengkompilasi informasi secara reguler berdasarkan jumlah indikator kunci. Jumlah indikator dalam batas minimum atau tertentu dapat diberikan informasi yang cukup bagi manajer untuk mengawasi kemajuan atau perkembangan. Nah, yang kedua itu monitoring jangka pendek. Dalam kegiatan monitoring yang dilakukan untuk jangka pendek, untuk tertentu biasa diperuntukkan bagi aktivitas yang spesifik. Di sini ada perangkat lunak untuk pengolahan data. Yang pertama itu Microscope Access untuk merupakan program aplikasi pengolahan data berbasis Windows. Yang kedua itu ada SPS dan Fox Pro merupakan sebuah aplikasi pemrograman untuk membuat sebuah program basis data. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.